Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, eh, saya Marianus Kapitan dengan NIM 2017-52085. Saya akan mempresentasikan terkait dengan materi pengarahan barang dan jasa. Oke, yang pertama kita masuk kepada pengertian pengarahan barang dan jasa. Nah, menurut ketentuan umum pasal 1 Perpres atau Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 disebutkan di dalam Perpres itu disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh atau jasa oleh kementerian atau lembaga ataupun suatu kerja perangkat daerah atau suatu institusi lainnya yang prosesnya itu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Nah, daripada hal itu, kegiatan ini pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa tersebut. Nah, terlepas daripada hal itu, pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di berbagai daerah. Untuk itu, tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintahan berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang telah disebutkan tadi adalah sebagai berikut yang mencakup 8 poin. Di antaranya adalah yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, kemudian diukur dari aspek dan kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, serta penyediaannya. Dan yang kedua adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa sesuai penelitian. Yang keenam adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dalam berbagai sektor perdagangan atau dan sejenisnya seperti itu. Yang ketujuh adalah mendorong pemerataan ekonomi di setiap bidangnya. Dan yang terakhir adalah mendorong pengadaan berkelanjutan yang artinya adalah dilakukan saat ini pengadaan seperti itu artinya harus diharapkan regenerasi berikutnya tetap dilanjutkan tongkat estafetnya seperti itu. Nah, yang berikut adalah terkait dengan prosedur pengadaan barang. Nah, seperti yang kita tahu dalam peraturan presiden yang diatur dalam nomor 16 tahun 2018 itu, ada beberapa hal penting yang tercakup dalamnya. Yang pertama adalah untuk menganalisa kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen. Yang ketiga adalah melakukan tender. Yang keempat adalah untuk menganalisa supplier atau vendor yang sesuai dengan kriteria. Dan yang berikut adalah meminta penawaran atau quotation. Yang berikut adalah melakukan negosiasi dengan supplier atau vendornya tersebut. Yang berikut adalah membuat kontrak atau purchase order. Yang berikut adalah proses penerimaan barang atau jasa dan pemeriksaan kualitas sesuai dengan barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah pembayaran pengadaan sesuai dengan barang atau jasa tersebut. Nah, selain dari memperhatikan atau dengan mempertimbangkan prosedur pengadaan barang, memahami prinsip pengadaan barang dan jasa juga tidak kalah penting untuk diperhatikan berbagai prinsip pengadaan barang dan jasa yang uh, dilakukan dengan prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah efisien. Nah, dalam prinsip efisien dalam prinsip yang pertama itu efisien adalah prinsip yang ini saat melakukan pengadaan barang dan jasa, perusahaan sebaiknya memakai dana seminimal mungkin atau seefisien atau saving cost seminim mungkin agar bisa mendapatkan harga murah namun tetap dipertahankan kualitasnya. Sehingga apa? Sehingga efisiensi itu perlu dilakukan agar anggaran pengadaan barang itu tidak membengkak atau tidak terjadi namanya over budget cost seperti itu. Dan yang kedua adalah efektif. Nah, dalam prinsip yang kedua ini tujuannya apa? Agar pengadaan barang dan jasa yang dicapai atau dilakukannya secara efektif tentu menjadi kunci tersendiri. Sehingga
tidak adanya ketinggalan, perhatikan pada kualitas barang dan jasa yang dipilih dalam pengadaan barang tersebut. Artinya tidak ada kualitas yang dipalingkan dalam pemilihan barang dan jasa tersebut. Nah, yang ketiga adalah terbuka dan bersaing. Artinya tanpa terisolasi, artinya adanya transparansi. Seperti itu. Nah, prinsip ini menekankan bahwa setiap supplier atau vendor memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender. Hal ini dapat mencegah terjadinya tindak curang seperti suap, nepotisme, dan monopoli lah seperti itu dalam pengadaan tender tersebut. Oke, yang berikut adalah kita maju ke yang namanya proses pengadaan barang dan jasa. Nah, secara garis besarnya, proses pengadaan barang dan jasa ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu swakalola dan melalui pemilihan penyedia. Nah, di dalam prosesnya itu pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari pemilihan penyedia yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan pemilihan penyedia, yang kedua adalah perencanaan pemilihan penyedia, yang ketiga pemilihan penyedia, empat adalah pelaksanaan kontrak pengadaan, yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian pengadaan, dan yang terakhir adalah penyerahan hasil pengadaan yang dilakukan tersebut dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Oke, yang berikut adalah uh, jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres 2000 nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, jenis pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah barang, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa dan konsultasi, dan yang terakhir adalah jasa lainnya. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu barang. Nah, di dalam barang bagian yang pertama ini merupakan satu kebutuhan terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikonsumsi, digunakan atau diperdagangkan seperti pengadaan alat tulis kantor, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas dan lain sebagainya. Dan hal kedua yang terkaitnya adalah pekerjaan konstruksi. Nah, sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan seperti pengerjaan bangunan gedung atau sipil yang mencakup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi fabrikasi maupun penyelesaian bangunan dan pengawasan peralatan. Nah, yang mencakup paling ketiga adalah jasa konsultasi. Nah, di dalam jasa konsultasi ini yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan, yaitu dengan mengutamakan adanya olah pikir brain work seperti jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi di bidang transportasi, jasa konsultasi di bidang hukum, jasa konsultasi di bidang pendidikan, jasa konsultasi di bidang kesehatan maupun jasa keahlian profesi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di usaha atau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan seperti jasa boga, catering service, pengadaan jasa layanan kebersihan, cleaning service, pengadaan jasa penyediaan tenaga kerja, pengadaan jasa penyewaan, pengadaan jasa akomodasi, dan juga pengadaan jasa keamanan, pengadaan jasa layanan internet, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk sebagai suatu kesimpulan atau mungkin penutup dari berbagai materi yang disampaikan di awalnya, sebagai penutupnya adalah bahwasannya pengadaan barang adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang membutuhkan atau melalui tahap proses tertentu. Nah, dalam proses perusahaan, pengadaan barang dan jasa biasanya dilakukan oleh rekrutmen manajemen. Nah, sebelum melakukan pengadaan barang, penting untuk mengetahui dan memahami pengertian pengadaan barang, prosedur pengadaan barang, proses pengadaan barang dan jasa, serta jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan terkait dengan pengadaan barang jasa. Akhirnya saya sampaikan limpah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.